orang yang beriman adalah Al-Quran Karim. Sebagaimana nanti ada pertanyaan, wama imam, siapa imammu? Kok salahin gue sih? Apa kita menjawab imam sholat, Bapak Mubari atau yang lainnya? Tidak. Imam kita adalah Al-Quran. Ya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma ikhwanuka. Siapa imam kita nih? Apakah kita bisa menjawab mampu pertanyaan daripada malaikat? Belum tentu kalau ketika kita hidup di dunia tidak pernah mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka yang berbicara tangan mereka dan yang menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bisa bicara ya, yang bicara amalan kita. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran akan memberikan pertolongan atau syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat nanti. Itu pertolongan nanti. Ketika ditanya wa ma imamuka, yang menjawab itu Al-Quran yang kita baca. Kira-kira paham kan ini Pak? Jadi itu juga Pak. Paham tidak? Tadi saja nih. Kira-kira paham tidak Pak? Saya kalau udah paham udah semuanya. Karena sekali paham tidak Pak? Saya paham. Karena kita semuanya orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Cuman bukan sampai di situ saja, banyak orang-orang Islam sendiri sudah meninggalkan Qurannya, sudah meninggalkan kitab sucinya. Sementara orang Barat di sana itu berlomba-lomba masuk Islam dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran cuma beberapa ayat saja. Ketika kita mencari namanya disebut ayat. Ketika tentang waris cuma beberapa ayat saja. Tetapi kita lihat kalau di Amerika sana, di luar, di Barat sana begitu tebalnya bukunya, luar biasa. Al-Quran sangat indah. Tapi sekali lagi banyak yang meninggalkan Al-Quran. Bahkan orang sudah lupa mempunyai Al-Quran tidak pernah dibaca. Hanya untuk biasa belaka. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Inilah kitab Al-Quran lah yang tidak sedikit pun raiba keraguan fihi di dalamnya, guna sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dianggap kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, barang satu ayat pun, barang sepotong pun, dianggap orang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibalik ayat tadi, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau tidak pernah baca Al-Quran, dianggap orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuknya Al-Quran. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran, baru ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang beriman bil ghaibi kepada yang gaib. Contoh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kelihatan, tapi kita beriman kepada setan, kita pun beriman adanya setan. Allah ciptakan, bukan iman kepada setan, iman beriman kepada adanya setan, termasuk beriman tadi kepada malaikat bil ghaibi kepada yang gaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah, dirikanlah salat. Setelah kita mendirikan salat dengan baik dan benar, kata Allah, wa mimma razaqnahum, maka akan kami turunkan, akan kami berikan rezeki dari manapun yang tidak pernah disangka-sangka. Iman kepada Allah, kemudian taat takwa kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian mendirikan salat dengan baik dan benar, Allah akan memberikan rezeki dari manapun yang tidak pernah disangka-sangka. Tetapi setelah itu ditutup kalimatnya, yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah, maka keluarkanlah, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi kalau kita sudah mendapatkan rezeki dari hasil kerja kita, hasil perniagaan kita, perdagangan kita, keluarkan sebagian harta kita. Contoh di bulan suci Ramadan luar biasa, sudah banyak takjil yang dikirim oleh jamaah kita, oleh keluarga kita. Itu luar biasa, bagian dari rezeki yang Allah berikan. Tandanya cinta kepada Allah, senang membaca Al-Quran.
Padahal Al-Quran kata Allah, kalau dijelaskan tentang satu baru satu nih Pak, udah luar biasa penjelasannya, menyurahkan dan menjabarkannya. Dalam hadis lain dijelaskan, ketika kita membaca Al-Quran, wa ahdir bi qalbika, hadirkanlah bi qalbika dalam hatimu adamatan mutakalimin, keagungan yang berbicaranya seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru Quran itu sampai ke hati kita. Kalau cuma di lisan saja, kadang-kadang ngaji Quran, ya, sholat ketika keinjek kaki pada marah. Kenapa? Karena kita kurang memahami Al-Quran, cuma membaca saja tapi tidak memahami isi kandungannya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sesama muslim tidak boleh kita berantem, Pak. Sebenarnya kalau kita memahami Al-Quran, tidak boleh beda golongan, beda partai, silakan. Ya, tapi tujuan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sedikit perbedaan, kita kadang-kadang sudah bertemu-temukan, ya. Beda golongan, beda kepemimpinan sudah ribut. Padahal Al-Quran sudah mengajarkan janganlah kalian bercerai-berai sesama muslim. Harus bersatu. Kalau bersatu Islam tidak terganggu. Kemudian kata Imam Ali, wa qala Aliyun karamallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa qa'imun, sedang dia berdiri di salat, di dalam salat, kana lahu, maka adalah lahu baginya bi kulli harfin, setiap huruf yang dia baca, mi'atu hasanatin, 100 kebaikan dalam salat, Pak. Baca Quran dalam salat sunat. Al-Fatihah aja udah 100 berapa tuh? 133 ayat, 133 huruf surat Al-Fatihah. Coba dihitung. Luar biasa. Dalam sholat, apalagi kita sholat munfarid sendirian, baca Quran yang panjang-panjang ayatnya. Kata Imam Malik, mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Maka Rasulullah SAW ketika melaksanakan qiyamul lail, baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, An-Nisa, 3 surah dibaca, Pak. Makanya menjelang fajar baru selesai. Yang mulai kita 1 jam kelamaan, mengenai 23 rakaat juga 1 jam kelamaan. Nabi yang sudah dijamin maksud tidak ada dosanya, jamin masuk surga, luar biasa itu. Kita itu belum tentu masuk surga. Harusnya yang harus kita kerjakan lebih giat yaitu urusan akhirat yang belum dijamin. Apa sudah jamin akhirat kita? Belum, Pak. Ketika kita diberikan ruh dalam kandungan ibu kita, jodoh kita sudah ditentukan, matinya kapan, rezekinya sudah ditentukan, ditulis umurnya berapa lama. Yang belum itu akhirat. Seharusnya yang belum dijamin kita harus getol nyarinya. Kadang-kadang yang belum dijamin kita lalai. Yang sudah dijamin rezeki dari pagi sampai malam kita nyari, bahkan masih cari tambahan lagi. Padahal sudah Allah masuk akal tidak? Itu baru yang pertama. Kalau saya surah masih panjang, kita lanjut saja karena sudah tidak sabar. Ya, kita tinggal duduk saja nanti menghadap ke sana dengan tertib sudah disiapkan oleh panitianya. Masalah saja. Kemudian yang kedua, tadi tanda mencintai Allah dengan cara senang membaca Al-Quran, yaitu dengan cara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Allah dan Al-Quran, yaitu dengan cara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kaitannya sih? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Tidak diterima hanya taat kepada Allah saja, tetapi tidak taat kepada Rasul. Begitu pula hanya mentaati Rasulullah SAW, tidak taat kepada Allah, itu pun ditolak. Makanya di sini kalau kita cinta kepada Allah dan Al-Quran, maka kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dipanggilnya adalah ya Habibana. Ya. Maka kalau sidanya ya
mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang pertama kita harus senang terhadap sunnah-sunnah, mencintai sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya banyak-banyak bersolat. Apa sih dalilnya? Karena sholawat tidak boleh kan? Tidak perlu saya bahas kan? Marah dia. Dalilnya kata Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita Allah terlebih dahulu, ya, Allah memerintahkan kepada kita hambanya untuk sholat, tetapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan puasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan haji, Allah tidak berhaji, tetapi Allah melaksanakan, ya, memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat kata Nabi, maka Allah terlebih dahulu bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, minimal 5 kali. Sholat tidak pakai sholawat tidak sah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sah. Tapi tidak ada sholawatnya, maka tidak sah sholat kita. Makanya di sini kaitannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya kita biar saja biar cepat buka bersama ya, biar cepat maghrib nih Pak. Ya. Kalau muter-muter lama maghribnya. Kemudian sebagai bukti kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta kepada sunnah-sunnah. Di antara kumpul bersama di masjid melaksanakan qiyamul lail. Duduknya di masjid ini sudah dianggap itikaf. Jadi kita duduk di masjid, kita punya niat. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid. Kita niatkan duduknya kita di masjid itu sebagai itikaf. Kemudian bisa berwajah bersilaturahim. Kalau di rumah beda sendirian. Ya. Alhamdulillah, saudara kita tahu bahasa yang banyak ada. Bapak di mana sehat kembali hadir kembali untuk bersama. Ngapain kita di rumah? Mendingan kita duduk di menunggu maghrib sambil kita taklim bersama. Saya tidak merasa mengajari Pak, tapi bersama-sama ngaji ini. Kalau saya sendiri juga dianggap orang gila. Yang dengerin siapa? Yang mau jadi sendirian kan? Sama. Kita pun jamaah kalau sendirian ngomong gak ada yang menjelaskan juga sama. Jadi keduanya ada kaitannya. Ya. Kemudian dengan mencintai sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya kita melaksanakan qiyamul lail di malam harinya di bulan suci. Kemudian tanda kita mencintai sunnah-sunnahnya yaitu kita senang kepada akhirat dengan tidak terlalu mencintai harta dunia. Itu saya jelaskan tadi. Tanda kita mencintai akhirat yaitu kita tidak begitu memerlukan harta dunia. Bukannya tidak perlu harta, urusan dunia mah perlu dunia. Karena beras tidak bisa dibeli oleh jambe atau tangan ya, harus pakai duit. Ya. Urusan dunia perlu dunia. Makanya ada kata bahasa apa namanya, beribadah engkau kepada Tuhan seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Tetapi bekerjalah untuk dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Itu tidak salah. Karena harus imbang. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya harus baik, akhiratnya harus baik. Kalau dunia doang yang baik gak bagus. Begitupun akhiratnya doang. Yang penting saja akhirat, di dunia nyungsep kayak gak apa-apa, gak boleh. Kita harus tetap dua-duanya harus baik. Ya. Di sini. Jadi tidak begitu memerlukan harta dunia. Kecuali harta itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala harta yang kita miliki semata-mata dipersembahkan untuk urusan akhirat, bukan untuk ditumpuk-tumpuk atau dikumpulkan demi memperoleh kesenangan hidup di dunia belaka dengan melupakan kehidupan nanti di akhirat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menuntut harta. Bahkan Nabi tawarkan Pak. Ya. Nabi pernah ditawarkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah
hidupnya susah. Setiap kurang dari perdagangan dia mendapatkan 5 dirham, kemudian yang 2 dirham dia muter keliling. Fakir miskin dibagikan hartanya, yang 3 dirham untuk makan dia dan keluarganya. Tidak pernah ditabung. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta tetap. Kita harus mempunyai masa depan yang tenang. Ya. Itu Rasulullah SAW, kita tidak bisa mengikuti beliau. Kemudian berkata Hatim bin Alwan pada sallallahu pertama, barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi senang melaksanakan segala apa yang diharamkan Allah, maka pengakuannya itu dianggap bohong belaka. Kata Imam Hatim bin Alwan, cinta kepada Allah tapi masih senang dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuannya itu dianggap bohong belaka. Itu bukan kata saya, Pak, dalam kitab ini. Nanti kalau ngaji lagi kita bisa bagikan satu persatu. Kemudian yang kedua, barang siapa, kata Imam Hatim bin Alwan, barang siapa yang mengaku cinta atau mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak merasa rela atas kefakiran, yaitu ingin sekali mempunyai harta sehingga dia berjuang mati-matian hanya untuk kepentingan dunia dengan melupakan perkara akhirat dan perintah Nabi, maka pengakuannya itu dianggap hukum belaka. Cinta kepada Nabi tapi tidak ingin merasa kefakiran, maksudnya tidak ingin orang menjadi orang yang miskin, fakir. Nabi sifatnya shawibul fuqara wal masakin, cinta kepada kefakiran. Kalau kita tidak mau, doanya kan tetap, ya Allah berikanlah kami harta yang banyak, yang cukup, kan gitu. Ada doa Nabi, mau gak saya ajarkan, Pak? Doa miskin, ya Allah kata Nabi, berikan aku kemiskinan, ya. Jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Doa Nabi, Pak, tidak pernah minta kaya. Kita bayangkan ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya yuhibbul fuqara wal masakin, tandanya Nabi senang kepada urusan dunia. Nabi sering membagi-bagikan kambing kepada orang-orang fakir sehingga semua harta Nabi dan Siti Khadijah dihabiskan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika menikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah seorang janda bekas bangsawan, janda kaya raya, hartanya begitu banyak. Ketika Nabi menikah dengan Rasulullah, hartanya habis untuk memperjuangkan agama Allah. Dan Nabi bukan dianggap orang miskin. Ketika menikah, Nabi pun membawa beberapa unta. Bahkan kalau dikalikan sekarang, itu kemarin dihitung-hitung, ya, mas kawinnya hampir dengan 30 miliar, berapa puluh unta yang dibawa saat ini. Bukan sedikit hartanya, tapi dihabiskan untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau kita menjadi pejabat, ya, yang tadinya harta kita cuma 10 juta menjadi 100 juta, Nabi tidak habis, Pak. Hartanya habis. Kebalik, makanya Nabi di sini menjelaskan, ya, kalau memang cinta kepadaku tetapi tidak mencintai kefakiran, maka ini akan bohong cintanya. Cinta kepada Nabi tapi tidak rela dengan kefakiran. Kemudian ketiga, barang siapa yang mengaku mencintai surga tetapi tiada memanfaatkan hartanya untuk menolong orang fakir dan miskin dan mengagungkan agama Allah, disumbangkan untuk pembangunan agama Allah, maka pengakuan cintanya itu dianggap bohong belaka. Cinta kepada surga, mencintai surga dunia, tapi sayang kepada harta untuk disumbangkan. Padahal hartanya begitu banyak. Ketika kita meninggal dunia, maka tidak akan kita bawa harta yang telah kita cari. Yang akan kita bawa cuma 3: sedekah dan sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari putra putri yang soleh dan soleh. 3 doang. Mobil yang kita terus tidak pernah kita bawa. Bahkan istri kita yang sehidup semati, ketika kita meninggal, ucapannya dadah, papa dadah, selamat tinggal, nginjak kuburannya paling kencang lagi. Belum lama sudah buru-buru ingin menikah lagi. Itu orang yang sehidup semati
sallallahu alaihi wasallam. Story ya. Tapi Apa namanya? manusia Negara.